jika lawan main laju. Kalau Indonesia ini main laju dan passing cepat, mudah menembusi pertahanan. Itu kelemahan Saint Kitts ini. Stamina mereka juga tidaklah sekuat manapun. Biasanya mereka bermain dalam 60 ke 70 menit, mereka akan drop stamina itu. Dan dari segi kesimpulannya, analisa pada hari ini, Saint Kitts ini bukanlah pasukan yang kuat daripada segi teknikal, tetapi Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Okey guys, selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Okey, malam ini Indonesia akan melawan Saint Kitts and Nevis, salah satu tim daripada Kepulauan Caribbean ya, di benua CONCACAF. Dan kedua tim ini, Indonesia dan juga Saint Kitts ini mungkin tidak pernah bertemu ya sebelum ini. Dan kalau melihat track record kedua-dua tim ini sebelum perlawanan malam ini, di 5 perlawanan terakhir Indonesia dan juga 5 perlawanan terakhir Saint Kitts and Nevis ini, kita lihat dia punya analisa sekejap. Di awal video saya kali ini kita akan analisa Indonesia dan Saint Kitts Nevis akan bermain di Stadium GBK bermula pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dan tiap pemenang laga ini dia akan ke final dan akan ketemu dengan sama ada Bulgaria ataupun tim lagi satu. Siapa yang menang itu yang akan ke final. Okey, kalau kita melihat ya timnas Indonesia ini di 5 laga terakhirnya, Indonesia sebenarnya di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan ronde ketiga sehinggalah ronde keempat kualifikasi itu, kekalahan kepada Jepang 6-0, kepada Arab Saudi 2-3 dan Iraq 0-1. Tetapi Garuda sempat menang 6-0 ke atas Taiwan dan diimbangi oleh Lebanon 0-0 dalam laga uji coba. Akan tetapi 5 laga terakhir ini masih dipegang oleh pelatih Patrick Kluivert. Dan kini pelatih sudah berubah di era John Hedman pula. Okey, kita lihat pula Saint Kitts and Nevis ini di 5 laga terakhirnya cuma sekali imbang dan 4 kali kalah guys. Maknanya Saint Kitts ini pun mengalami kekalahan demi kekalahan. Di 2 laga terakhir di FIFA Matchday, Saint Kitts Nevis kalah 2-6 daripada Belize dan imbang 0-0 kontra Sint Maarten. Sebelumnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONCACAF, mereka kalah 2-3 kepada Grenada dan kalah juga 2-6 oleh Trinidad and Tobago. Wow, lalu sebelumnya mereka kalah dari Saint Vincent and the Grenadines 0-3 di uji coba. Maknanya Saint Kitts and Nevis ini masih mencari rentak. Tapi Indonesia tidak perlu memandang rendah dengan track record 5 perlawanan terakhir ini. Mungkin mereka sudah berubah, mungkin mereka sudah membuat penambahbaikan. Jadi harus hati-hati di situ. Begitu juga dengan timnas Indonesia, sudah ada beberapa perubahan yang dilakukan. Mungkin kekuatan mereka juga ini agak seimbang. Tapi kalau melihat daripada fizikal pemain, sudah tentu Saint Kitts and Nevis ini pemain-pemainnya agak tinggi-tinggi dan gede-gede, besar-besar ya. Tetapi sekarang Indonesia juga punya pemain, kebanyakannya pemain keturunan, punya fizikal yang tinggi dan kuat. Okey guys, di akhir video nanti saya akan analisa, saya akan ulas terkait dengan kekuatan sebenar Saint Kitts and Nevis ini. Sebelum itu, kita semak dulu video ini guys. Ya, hanya 2 dari 11 pemain yang bermain di Liga Indonesia yang gue prediksi akan jadi starter di timnas Indonesia menghadapi Saint Kitts Nevis nanti malam. Ini dia prediksinya. Biasanya John Hedman itu pakai formasi 3-4-3, 3-4-2-1 atau juga 3-5-2. Tapi menurut gue kali ini mungkin John Hedman akan menurunkan 3-4-2-1. Wah, tengok guys.
Tengok prediksinya. Bang J, Elkan Bagot, Kevin Dix. Itu di lini pertahanan. Wah, ini banyak pilihannya. Pening juga. John Herdman memilih bagian lini belakang. Kawan, kenapa gue pilih Paes? Karena St. Kitts Nevis relatif lebih mudah. Mungkin John Herdman akan menyimpan Emil Audero untuk menghadapi Bulgaria nanti. Lalu di trio center back ada Elkan Bagot. Kemarin sudah diajak John Herdman untuk ikut press con. Jesus tak mungkin tergantikan sebagai center back. Lalu Kevin Dix kemungkinan akan menjadi starter menemani Jesus dan Elkan Bagot. Bisa juga Rizky Ridho bermain di posisi right center back di posisi Kevin Dix ini. Kemudian di dua wingback yaitu Calvin Verdong dan Sandy Walsh. Walaupun Calvin Verdong di Garuda Calling diletakkan midfielder, mungkin juga John Herdman akan memasang Verdong DMF. Gue lebih memilih Verdong sebagai left wingback karena itu posisi terbaiknya Verdong. Kemudian di duo pivot ada Joey Pelupesi dan Ivar Jenner. Joey Pelupesi akan bertugas untuk menjaga pertahanan dan menjaga kedalaman, serta Ivar Jenner mengalirkan bola-bola ke depan. Duo attacking midfielder yaitu Ragnar Ortmangun dan Eliano Renders. Gue percaya dengan kapasitasnya mampu mengirimkan bola-bola matang kepada Ole Romani. Sebetulnya bisa aja John Herdman main melebar dengan meletakkan Jakob Sayuri atau juga mungkin Beckham Putra. Di depan, John Herdman juga masih punya opsi untuk memainkan Mauro Zylstra dan Ramadan Eliano. Gimana guys? Kalian setuju gak dengan formasi 3-4-2-1 gue ini? Atau ada yang perlu dicoret? Coba kasih tahu. Nanti malam, awal dari era baru Timnas Indonesia di tangan John Herdman. FIFA Series lawan St. Kitts and Nevis bukan sekadar uji coba, tapi pembuktian. Semua mata tertuju ke John Herdman. Gimana racikan pelatih kelas dunia ini buat ngangkat mental Garuda? Apakah gaya main kita bakal lebih agresif atau justru lebih taktis? Lawan St. Kitts and Nevis harusnya jadi panggung kita buat pesta gol. Gue optimis debut Herdman di laga resmi ini bakal kasih kejutan besar buat fans Garuda. Prediksi kalian, berapa skor akhir di tangan John Herdman nanti malam? Tulis di bawah. Kita kawal terus Garuda sampai terbang tinggi. Selamat siang. Oke, ini John Herdman. Kabar baik. Firstly, big thank you to President Eric Torhia, PSSI, GSI, FIFA for organizing this amazing event to bring teams from different confederations and to host them at GBK. I think is fantastic for Indonesian football. And for the players and staff, it'll be a really good test whenever you have to play teams from different confederations. It's a challenge. And that's the challenge we're looking forward to for this event. We've been training together now for 4 days. We've had good sessions, good intensity. The players have came in good spirit. They're very excited to perform for you. It's been a long time since we've been here playing, but the excitement is there, and you'll see a new level of team spirit and excitement tomorrow on the pitch. Timnas Indonesia mulai mematangkan persiapan jelang FIFA Series 2026. Latihan intens sudah digelar sejak awal pekan di bawah arahan pelatih baru John Herdman. Meski di atas kertas lebih diunggulkan, Herdman menegaskan bahwa lawan tidak bisa dianggap remeh. St. Kitts and Nevis dikenal punya kekuatan fisik, kecepatan, dan juga transisi serangan yang berbahaya. Bahkan, Herdman mengaku pernah kesulitan saat menghadapi mereka di masa lalu. Namun, ada satu hal yang bisa menjadi modal positif. Dalam catatan pertandingan di Maret sejak 2014, Timnas Indonesia menunjukkan performa yang cukup solid. Dari total 10 pertandingan, Indonesia berhasil meraih 5 kemenangan, 1 hasil imbang, dan hanya kalah 4 kali. Tidak hanya itu, Timnas Indonesia juga mampu mencetak 14 gol dalam periode tersebut. Kini fokus utama Timnas bukan hanya lawan, tetapi membangun identitas permainan sendiri. Ini bukan sekedar laga uji coba, tetapi awal dari perjalanan baru Timnas Indonesia. Oke guys, St. Kitts and Nevis ialah pasukan dari Caribbean, CONCACAF
dan secara ranking dan kualitas mereka di bawah Indonesia sebenarnya, tetapi mereka ada beberapa kelebihan yang Indonesia perlu berhati-hatilah. Okey, ini sedikit analisa lah yang saya buat terkait dengan negara Saint Kitts and Nevis ini daripada ranking dan juga level ya. Okey, Indonesia sekarang ini di ranking ke 125 kalau tidak silap yang paling terkini, dan Saint Kitts and Nevis ini di ranking yang ke 145 hingga ke 150. Dalam itulah dia punya ranking. Jadi kalau di atas kertas Indonesia lebih kuat ya, tapi bukan pasukan yang lemah lawan mereka ini. Mungkin mereka juga dari ranking itu jauh ke bawah Saint Kitts ni, tapi dari segi pola permainan mungkin mereka sudah meningkat ya. Jadi itu tidak boleh dianggap remeh juga. Dari segi kekuatan Saint Kitts and Nevis ini, pertama, fisik kuat dan laju. Ini cara permainan mereka. Pasukan dari Caribbean ini terkenal dengan badan yang besar, permainan laju, kuat duel di udara, dan main direct ataupun mereka bermain long ball dan juga counter attack. Itu yang kena perlu berhati-hati. Tapi kalau dari prediksi pemain pertahanan tadi, Bang J, Elken Bagot, Kevin Dix ya, ketiga-tiga pemain ini punya ketinggian yang mampu menyekat penyerang-penyerang daripada Saint Kitts and Nevis ini. Dan gaya permainan Saint Kitts long ball dan counter attack laju ini kadang-kadang menyusahkan pasukan daripada Asia ya. Ini yang perlu direncanakan oleh John Herdman nanti, bagaimana mengekang permainan counter attack mereka ini. Okey, yang keduanya, banyak pemain Saint Kitts ini bermain di England ataupun beraksi di England, iaitu di Liga 1 England, Liga 2 England dan juga di Liga England itu sendiri. Jadi mereka punya main fizikal yang bagus, tidak takut body contact dan juga high intensitas. Mereka ini sangat tinggi lah. Jadi kalau setakat pemain daripada Asia, ini mungkin bagi mereka boleh challenge. Tapi Indonesia kebanyakan juga bermain di Eropah. Itu kelebihan untuk Indonesia pula. Okey, ketiganya daripada set piece, paling bahaya Saint Kitts ini ialah daripada corner kick, free kick dan juga kadang-kadang lemparan ke dalam. Juga berbahaya. Jadi harus berhati-hati juga. Tapi saya yakin kalau dari segi duel udara, dari segi ketinggian, Indonesia sudah dapat mengatasinya karena punya pertahanan kayak Bang J, Kevin Dick dan juga Elken Bagot. Siapapun bermain di pertahanan, sama dari Kirido ke, mereka juga punya kekuatan dari segi ketinggian, dan bagus kalau dimainkan Elken Bagot dengan Bang J ini. Kelebihan kepada Indonesia itu karena di sinilah peranan mereka daripada segi ketinggian itu tadi. Saint Kitts ini juga punya kelemahan ya, karena kita tidak mengetahui secara analisa detailnya kelemahan-kelemahan ini. Tapi daripada segi taktik mereka ini agak lemah sedikit karena tidak sekuat pasukan daripada Asia. Selalunya taktikal itu bermacam ragam. Kita boleh lihat dari taktikal Jepang kan, Korea Selatan, China, begitu juga dengan timnas Indonesia sekarang ini. Saya ternanti-nanti perlawanan Indonesia ini karena di bawah pelatih yang baru yaitu John Herdman. Bagaimanakah taktikal dia membawakan suasana permainan Indonesia ini di atas lapangan nanti. Dan kelemahan Saint Kitts ini juga, passingan mereka ini tidak kemas, build up tidak terlalu baik, dan pertahanan mereka boleh ditembus ya jika lawan main laju. Kalau Indonesia ini main laju dan passing cepat, mudah menembusi pertahanan. Itu kelemahan Saint Kitts ini. Stamina mereka juga tidaklah sekuat manapun. Biasanya mereka bermain dalam 60 ke 70 menit mereka akan drop stamina itu. Dan dari segi kesimpulannya, analisa pada hari ini, Saint Kitts ini bukanlah pasukan yang kuat daripada segi teknikal, tetapi mereka lebih kepada fizikal ya. Dan kalau Indonesia malam ini main laju, passing cepat, elak bola udara,
jangan bagi set piece kepada Saint Kitts ini, InsyaAllah Indonesia sepatutnya boleh menang. Dan saya punya prediksi, kemungkinannya Indonesia akan menang 2-0 ataupun 2-1. Okey, bagaimana guys prediksi kalian perlawanan malam ini? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.